yang disampaikan oleh Bapak Ibu memang di kondisi di tingkat jenjang SMP pun seperti itu, karena memang untuk pengawas tingkat BK itu tidak ada, sekarang tidak ada sama sekali. Itu mata pelajaran IPA yang dijadikan pengawas untuk pelajaran BK. Jadi cuman alhamdulillah di sekolah saya pengawasnya itu sangat mendukung sekali. Jadi walaupun memang beliau tidak di BK, tapi beliau bisa istilahnya menyamakan, mendekatkan kepada BK-nya. Dan alhamdulillah sekarang walaupun saya juga punya tugas tambahan di sekolah sebagai wakil kurikulum, alhamdulillah itu juga mempermudah saya untuk bekerja. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa dipungkiri kerja kita jadi double, karena kalau kurikulum di sekolah itu banyak pekerjaannya. Nah, untuk mengolah siswa itu saya biasanya nanti di sekolah saya standby dengan handphone sampai malam kadang-kadang. Nah, memang di situ pengorbanan kita gitu. Itu sekarang sudah banyak Bufit di secara online kita bisa mendapatkan perangkat-perangkat yang bisa mempermudah kita. Jadi kita tidak perlu manual lagi, hanya mengentrikan data kemudian langsung keluar dari datanya. Nah, barangkali itu bisa memudahkan kita. Kemudian panduan kita sudah cukup jelas. Sama se-Indonesia panduan kita yaitu POP. Jadi kita tidak ragu lagi karena kita sudah punya acuan yang jelas. Nah, jadi itu bisa kita jadikan pegangan. Nah, memang kalau misalnya dalam pengawas nanti dia mintanya memang tentu dia akan menyesuaikan dengan guru mata pelajaran. Nah, tinggal kita menyesuaikan dengan panduan kita tadi. Jadi kalau di BK seperti ini. Nah, jadi kita acuan kita cukup dengan POP saja. Dan saya pikir pengawas juga tidak akan bisa tidak akan menerima, mereka pasti akan menerima saja karena memang dia tidak tahu gitu. Jadi tidak masalah sepertinya, alhamdulillah sampai sekarang pun kemarin pada saat akreditasi itu alhamdulillah bahan saya yang banyak masuk untuk dijadikan penilaian. Jadi memang lengkap dari layanan pembelajaran di bidang bimbingan belajar, sosial, itu saya lengkap semuanya. Jadi itulah yang dijadikan perlengkap administrasi untuk akreditasi sekolah. Jadi tidak masalah Bapak Ibu, memang dengan kegiatan berinteraksi dengan orang luar, itu kita menambah wawasan. Saya memang jujur, waktu di awal sama dengan Bu Ai, tidak tahu sama sekali, kita hanya melihat penyerang ATM. Tidak ada membuat persiapan untuk kita. Nah, dengan berjalannya waktu, kita berkenalan dengan orang lain, berinteraksi, kemudian melihat, membaca, kita dapat, seharusnya untuk membuat perangkat itu dimulai dari unit assessment. Jadi ada unit assessment kita seperti apa, kemudian selesailah perangkat pembelajaran sama dengan guru mata pelajaran, cuman versinya yang berbeda. Mungkin itu Bu Indah, terima kasih. Bu Indah, nambahkan sedikit. Ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya Bu Dian, menyambung apa yang dikatakan sama Bu Dian tadi, artinya memang teman-teman semuanya tidak ada kata lain ketika kita sudah berpedoman sama POP dan juga ada RPL yang inspiratif. Jangan lupa sebaiknya POP itu harus ada di ruang BK, minimal satu ruang BK itu satu, jadi bisa pakai semua. Artinya ketika pengawas menanya, kita sudah ada. Kayak gimana? Nanti kan pengawas kan pernah juga nanya, coba Pak Arnaldi, seperti apa format evaluasi dalam pembelajaran di BK? Nah, kita sudah ada pedomannya, kita lihat pula di belakang RPL-nya itu ada format evaluasinya. Nah, itu perlu. Dan juga dalam RPL, menyiapkan perangkat RPL memang di sini kita tidak hanya dituntut hanya sekedar melihat tahap kegiatannya saja secara umum, misalnya siswa memahami, siswa mengetahui, tapi ada capaian yang perlu kita harapkan dalam siswa. Misalnya siswa terampil melakukan komunikasi, misalnya siswa mampu mengendalikan emosi, ya di situ capaian-capaian itu artinya nanti ada tujuan yang
perlu kita capai dalam pembelajaran itu, lebih dipertajam lagi dalam tahap kegiatannya. Itu saja mungkin masukan, tapi rata-rata beberapa perangkat yang saya lihat dari Bapak Ibu alhamdulillah sudah mendekati itu gitu ya. Cuma nanti di kontennya lebih dispesifikkan lagi. Misalnya masalah kesulitan belajar, hal apa yang perlu kita belajar efektif dalam pembelajaran efektif apa yang perlu kita berikan, kuatkan siswa kita. Itu saja mungkin sebagai tambahan. Oke, terima kasih Pak Naldi. Jadi memang kalau kita bicara kita tetap ada unsur apa yang sudah dilakukan, apa yang kendala yang dihadapi, dan bagaimana kemungkinan solusi. Termasuk PTK kan kita pakai refleksi kan, untuk bisa kita memulai ke siklus berikutnya. Nah, inilah untuk menuju siklus berikutnya. Apa siklus berikutnya dalam kehidupan Bapak Ibu untuk PPG? Ya untuk siap PPL, praktek. Nah, jadi sebelum pergi ke lapangan, Bapak Ibu sudah siap dulu perangkat, sudah siap dulu video pembelajaran, dan berbagai keterampilan lainnya termasuk PTK atau PTBK diberikan kepada Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Bagaimanapun juga yang katakan Bu Dian dengan Pak Ladi bisa juga menambah hasil refleksi Bapak Ibu nanti di laporan. Kita masuk ke bagian nomor 3 Bapak Ibu. Ya, apa saja kekurangan? Nah, kita diskusikan juga, kita terbuka. Apa saja kekurangan Kelemahan. Kegiatan ini? Ya, kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu akan menganalisis termasuk dari aspek waktu, dari aspek tenaga, dari aspek apa lagi ya, ketersediaan sarana, prasarana, mungkin jaringan kan termasuk ya. Itu dari kesulitan dalam review, kayak video, dan segala macam. Silakan responnya dari Bapak Ibu. Yang lain dulu, yang belum. Tolong dulu yang lain, mohon. Biar aktif kita FGD ini. Ya, gantian. Gantian. Iya, gantian masalahnya gitu. Ayo, yang lain. Mana nih Bapak Ibu yang lain? Pak Ivi, Pak Rudi, Bu Hilfa. Bu Asna. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Rudi respon. Ya, Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Terima kasih ya Bu Indah, Bapak Arnaldi, Bu Dian, dan teman-teman yang lain. Hasil refleksi di laporan kita ini memang di samping banyak kelebihan, mungkin juga agak terasa sisi kelemahan. Ya. Antaranya memang yang disampaikan tadi adalah jaringan mungkin. Karena memang kalau daring ini sangat dituntut. Suaranya bisa diapakan? Sakit Mikrofonnya ya, diapain? mikrofonnya menyakiti telinga. Kok nyetrum deh gara-gara dake semua Bu Ilva kok. Baik, Bu. Wah, jadi pengen Sudah, Bu? Sudah bersih. Nah, terima kasih Bu Indah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, memang kegiatan PLPG kita secara daring ini dapat kita simpulkan. Bunyi lagi Pak. Coba jangan duduk di atas baskom tur di. Abangnya mana? Oke, Pak Rudi mana kamar ayah? sudah Bu. Masih di baskom. Silakan Pak. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang Bu berikan. Sebagaimana di sini, apa saja kekurangan dan kelemahan kegiatan ini yang kita rasakan bersama. Salah satu sisinya adalah memang di sini sangat menentukan adalah kualitas jaringan. Juga di sini sarana prasarana sangat menentukan di dalam daring ini. Namun ini alhamdulillah secara keseluruhan sudah mulai agak membaik tentunya, dan agak berbeda dengan tatap muka. Sebenarnya memang tatap muka mungkin lebih maksimal. Salah satunya kita lebih bisa berinteraksi dengan dosen secara langsung dan juga sama teman-teman. Tapi ketika melalui daring ini
kesusahan kita adalah ketika kita menyampaikan argumen, gagasan itu tidak maksimal karena memang jumlah kita terlalu banyak, juga jarak kita pun ditentukan melalui sebuah proses teknologi yang agak terbatas. Tapi insya Allah dengan proses daring ini sekurang-kurangnya kami merasakan efek yang sangat luar biasa sekali. Dahulunya kami beragam hal yang tidak kami ketahui, sekarang melalui daring ini kita bisa share, kita bisa saling mengirimkan satu sama lain mungkin sampel atau contoh program dan perangkat yang bisa kita saling berbagi satu sama lain, sehingga memberikan ide dan gagasan yang sama-sama mendorong ke arah yang lebih baik itu, Bu. Mungkin itu untuk sementara, Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Rudi. Berikutnya silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Evi ada? Ada, Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Bu, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyimak tadi dan juga mencatat hasil refleksi mahasiswa kita yang 3.4. Kurangan yang kegiatan review pemantap pembelajaran kalau menurut saya pribadi ya Pak Ibu, selama melakukan proses belajar melalui PPG ini, memang kalau saya pribadi dengan pertanyaan awal tadi sama dengan Bapak Ibu yang lain, dan juga kendala saya yang di kampung seperti ini ya Bu ya, tergantung cuaca sedikit, dan itu memang kendalanya di jaringan. Jaringan kami itu kalau aja di handphone itu susah menggabungkan ke laptop ataupun ke komputer. Jadi cuma bisa mencari informasi cuma lewat WA yang disampaikan oleh Bapak Ibu teman-teman yang lain. Sedangkan kalau untuk kelebihannya bagi saya mungkin bisa introspeksi diri dengan video yang telah ditampilkan kemarin, bagaimana kesalahan-kesalahan, mungkin insya Allah untuk kedepannya mengurangi kesalahan yang sama dan coba memperbaiki diri dalam membuat video pembelajaran. Cuma seperti itu dulu, Bu. Oke, Sementara, Pak Ibu. Bapak. Iya, kegiatan review model ya, video pembelajaran ya, yang lebih Iya, Bu. ada sedikit kendala, yang lebih banyak lah kendalanya ketimbang Cara memotong ini yang paling ribet, Bu. Kompres, motong, karena itu memang yang paling besar. keterampilannya minim gitu Pak Isman. Jadi kalau keterampilan memang Saya harus lagi. dikuasai dulu. Saya, Baru Bu. bisa. Pak Ifil, Pak Ifil. udah. Mana Salah Pak tunjuk, Widya? Bukan Ambo lah Pak bisa Yusman. memotongnya. Dan Main kompresnya, Bu. Ya, Apa IP, Bu? Ambo lah bisa memotongnya, Bu. Cuma nyo ndak berdarah, siap di dabiah tuh ndak berdarahnya. Nggak pakai bismillah. Pak Isman sebelumnya kecil amat. Oke, jadi memang yang dimintakan kekurangan dalam melakukan review perangkat pembelajaran kan gitu ya Bapak Ibu, pernyataannya memang kalau secara keseluruhan seperti jaringan itu secara umum ya, yang khususnya seperti kata Pak Ivi tadi ya, kalau bagi saya tuh videonya yang sulit atau yang susah gitu ya, yang mungkin masalah keterampilan yang kurang. Jadi kalau dari segi perangkat pembelajaran yang dari segi RPP-nya, RPL-nya, insya Allah mungkin tidak banyak kekurangan, tidak banyak kekurangan lah mungkin ya, kelemahan yang Bapak Ibu dapatkan. Media gimana? Dalam men-setting media kira-kira ada kendala? Itu kan bisa juga menjadi tambahan catatan bagi Bapak Ibu pada kolom itu nih ya, namanya hasil refleksi dari kekurangan review perangkat pembelajaran ini. Ditambah memang kegiatan ini menjadi kurang jelas karena tidak langsung secara tatap muka. Karena boleh jadi yang dijelaskan oleh dosen, guru pamong, nah itu yang Bapak Ibu yang terima karena sinyal putus-putus jadi nggak maksimal dengarnya. Nggak maksimal. Khawatirnya hilang kata tidak, itu udah fatal akibatnya. Ya. Jadi kalau kata Bu Indah tidak boleh menggunakan kata mengenal. Nah, yang terdengar kata kalau Ibu boleh kata mengenal. Semua tujuan mengenal. Nah, itu kan menjadi kekurangan dari proses review perangkat pembelajaran ini.
Silakan Pak. Kemudian nama Pak Arnali ada tambahan? Oke, lanjut. Pas Bu. Lanjut, Lanjut, Bu. pindah pas. Silakan lepas. Kemudian, Pas. deh, kok ada hari hujan kok mungkin kok banyak yang pas ya. Oke, lanjut Bapak Ibu yang keempat lagi ya. Kalau tadi perangkat pembelajaran, nah simulasi new model peer teaching, apa kekurangan dari kegiatan kita ini, dari simulasi ini, silakan Bapak Ibu. Saya, Atau Bu. dulu kita Rizky, kasih Bu. spesial Bu, ya, spesial Bu Hilfa inilah yang agak mahal sedikit nih, memang Ya. jaringan mungkin ya. Pak Rudi Iya, tolong Bu bantu Hilfa. Pak Rudi biar maju Hilfa. sama Pak Rudi. Bu Elva nggak gabung Bu, belum gabung. Oh, lagi di apa, Bu? Lagi Maaf, jaringan. Bu. Lagi ke belakang sebentar. Oh iya, oke. Pak Rudi tahu mana tuh, Bu? Tanya ada. Kebelet, Bu, kebelet. Pak Rudi kan. Pak Rudi tahu mana? Benar-benar sehati ya. Benar-benar sehati. Oke, Bapak Ibu silakan yang ada di sini dulu. Rizky, Bu. Sebelum Bu Hilfa kita minta. Silakan, siapa? Bu Rizky, Lilia. Bu. Iya, Bu. Ya, silakan. Kalau apa Bu, kalau menurut Ibu yang dirasakan mengenai kekurangan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model per teaching kemarin, itu mungkin waktu ya Bu ya. Kita kan waktunya kemarin iya, tuh sempit ya, persiapannya tidak maksimal, termasuk walaupun apalagi ini perdana kita mengajar secara daring, secara online depan layar, tidak seperti biasa. Terus yang menyaksikan adalah teman-teman sejawat, apalagi Bu dosen dan Ibu Pamong gitu kan Bu. Itu sangat ada demam panggungnya sebelum tampil gitu Bu. Nah, itu yang kekurangannya. Jadi I pun sadar kemarin ketika I tampil masih ada kata-kata enggak, itu kan bahasa Minang yang keluar sama itu Bu gitu kan. Jadi saking groginya sehingga terus persiapannya juga enggak matang. Apalagi PowerPoint kemarin kan PowerPoint yang dibikin itu ada beberapa versi yang benar-benar manual, yang benar-benar kayak baru perdana bikin PowerPoint. Setelah ada dari Bapak Arnaldi kasih template yang ada di internet disebar ke kami, dan Ipun mulai mencari hal yang lain. Kayak kemarin kan tentang dampak pernikahan di usia dini. Jadi gambar-gambarnya itu harus disesuaikan pula. Sehingga persiapannya tuh sampai pukul 5 pagi loh Bu. Sehingga ketika tampil tuh udah istirahat kurang. Terus mau cepat tanggung jawabnya selesai gitu. Sehingga merasa masih kurang belum gitu Bu. Dengan waktu yang ada. Itu yang diperoleh. Ya. Oke, baik. Itu Bu Ai ya. Mungkin juga menjadi pengalaman juga bagi Bapak Ibu yang lain gitu. Jangan-jangan juga masalah waktu. Selanjutnya Bapak Ibu selain itu Tambahannya sedikit, Bu. ya Bu Pak Rizky dulu Bu. Ya. Silakan. Kalau dari apa, Bu? Kalau menurut saya kekurangan dari simulasi pelaksanaan model per teaching kemarin, yang pertama kita tidak bisa berekspresi, Bu. Ekspresi yang kita gunakan yang biasanya di depan kelas secara langsung sama anak-anak di sini kayaknya mati gaya dibuatnya. Terutama Agak aja lu. menggunakan kamera secara langsung kayak gini, Bu. Jadi banyak groginya dibuat, apalagi kita berhadapan dengan bapak-bapak ibu yang lebih daripada kita gitu. Jadi banyak pertimbangan yang harus diperhatikan gitu. Mungkin itu menurut saya, Ibu gitu. Nah, lari-lari pula sinyal saya nih. Ya, makasih Pak Rizky. Ini memang saya senang sekali nih Bapak Ibu semua paling sokong bantu walaupun kita bercanda tapi tidak ada yang masuk ke hati. Iya Bu. Ini, Bu. Oke Bu Pe, silakan Bu Pe. Ya Bu Indah, terima kasih Bu Indah. Yang pertama untuk yang per-teaching kemarin itu Bu Indah, ini masalah ringan kayaknya Bu. Jadi ketika sudah kita berkuar-kuar bercerita ini di depan layar, ternyata teman-teman yang lain tidak mendengarkan gitu, tidak mendengar pembicaraan kita. Jadi ketika saya sudah memulai memberikan sebuah pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, terpotong Ibu tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan tadi. Jadi ragu mau jawab apa gitu kan, pertanyaannya nggak jelas, kalau nggak dijawab waktunya jalan gitu. Jadi
tidak fokus menjawabnya jadinya Bu. Iya. Ya, yang kedua kepuasan untuk menjelaskan materi layanan karena dibatasi oleh waktu, Ibu rasanya tidak puas, Bu. Lebih bagusnya mengajarnya di dalam kelas aja deh. Kalau kayak gini mah memang susah kayaknya, Bu, di depan layar seperti ini. Apalagi mental keras ini Bu Indah, apalagi ini teman-teman yang lain hebat-hebat semua kan, sudah terampil, jadi butuh mental juga di depan layar. Ini baru perdana seumur hidup. Iya sama Pet. Jadi ketika dihadapkan di depan kamera seperti ini, mental sudah kena nih Bu, menggigil. Udah kena awal gitu, jadi mau tampil itu Tapi bahaya itu, mental sudah menggigil, orang badan yang menggigil. Akibat hujan Bu. Katanya jadi lari. Agak miris paluannya keluar Pet. Ya oke Bu Pet, paham maksudnya Bu Pet. Ya, tapi luar biasa Ibu, dengan adanya seperti ini akhirnya belajar sedikit tahap demi tahap, akhirnya bisa juga gitu. Dan bisa juga nanti memberikan informasi ini sama guru-guru yang lain kalau mau membuat video belajar daringnya seperti ini gitu. Ya. Itu saja Alhamdulillah Ibu. juga Bapak Ibu nggak pelit ilmu ya, Pak Rizky sering bagi-bagi ilmu gimana caranya ini. Alhamdulillah Bu, kelompok kami semuanya luar belajar juga Bu biasa. Pit. Sampai sekarang Bu pandai itu gimana potong-potong video. Ya, Saya 2 Sudah hari Bu ditunjukkan, pakai gini Mas. ngerti. Sewaktu mahasiswa itu menjelaskan sangat mengerti saya. Sewaktu berjalan 2 langkah mahasiswa itu hilang semuanya. Apa tadi yang itu? Sama Bu. Saya belajar dengan mahasiswa. Tolong bantu Ibu gimana supaya Ibu jangan tergantung. Saya tidak mau tergantung, maunya saya mandiri kan. Nah, mungkin Bu Pit tahu itu kalau mandiri, artinya saya kalau bisa saya sendiri saya kerjakan gitu. Jadi di setting video, dipotong ini Bu, tekan ini aja Bu, udah bersatu dia nanti Bu. Nanti tinggal Ibu gambar-gambar Ibu tekan aja modelnya, mau model begini-begini goyangnya atau mau begini-begini cara masuknya nanti, kata mahasiswa. Iyalah PD saya catat, baru aja dia jalan apa tadi yang dibilang dan jadi jangan jengkel dengan orang yang sering bertanya ya Bapak Ibu ya. Memang Bu, kampus semuanya bisa langsung menangkap. Kita belum tahu nih, jangan-jangan Pak Ivi lebih canggih lagi tuh cara video. Nah, kita kan belum dapat ilmunya. Wah, nanti keluar sedikit-sedikit. Mudah-mudahan berbagi ilmu itu menjadi lebih baik lagi. Ya, Bapak Ibu, jadi memang ada lagi tambahan Bapak Ibu untuk video? Tambahan dikit. Bu Indah. Sama kayak dengan teman-teman tadi ya, sama. Pak Ivi Dikit aja. ya. Yusman. Tambahan Bu. Pak Yusman atau Pak Ivi ya? Pak Yusman ya, silakan. Yusman dulu Bu. Silakan Pak. Ini Bapak kalau soalnya duduk ke pinggir Pak, kayak udah mau habis akhir aja. Saya begini. Karena udah tepat Karena Abi masa itu Bu. Nah, kita masih di posisi tengah, Pak Yusman sudah begini ya. Ya sip. Silakan Pak. gini, kalau ini menurut pendapat saya mengenai kekurangan ini ya, memang kekurangan ini milik kita bersama kayaknya ini. Nah, siapapun yang tampil itu kalau menurut saya akan merasa grogi kalau dalam posisi dua keadaan. Yang pertama, sehebat apapun orang, kalau sudah dinilai pasti akan grogi. Nah, yang kedua, sehebat apapun orang, kalau dia tampil di depan orang yang jauh sederajat atau jauh lebih pengetahuan ketimbang dia, itu pasti akan grogi karena itu akan menjadi beban. Nah, seperti saya sendiri, saya sebenarnya sudah sering tampil juga di muka umum, tapi ketika materi yang akan kita berikan itu akan mendapatkan penilaian, nah di dalam otak kita itu sudah ada pengaruh itu. Aduh, saya ini dinilai. Kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti pertama pembukaan, yang kedua ngajak siswanya itu udah siap, kesiapan siswa, kemudian segala macam terstruktur lah. Intinya di dalam diri kita itu, waduh, penampilan saya ini harus
sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Kemudian penampilan saya ini nggak boleh nyeleneh apa segala macamnya. Sehingga itulah yang menyebabkan muncul berbagai macam kelemahan di dalam per-teaching ini menurut saya. Itu saja. Ya, oke. Terima kasih Pak Isman. Jadi memang kekurangan-kekurangan itu kan sebenarnya karena di pertama kali. Segala sesuatu yang dimulai pertama memang penuh perjuangan Bapak Ibu, tapi setelah itu selanjutnya insya Allah akan lebih mudah atau lebih ringan lagi. Ya Bapak Ibu kan semua melihat itu, anak belajar berjalan penuh perjuangan itu. Dengan berdiri saja, nah tapi karena orang di sekitarnya support, akhirnya kemampuan itu lama-lama bisa. Nah, jadi sekarang hari pertama kata Bu Pin itu berarti kayak gitulah. Bu Pin masih baru belajar berdiri, kaki menggigil lalu jatuh. Langkah. Mental Iya. minggil. Tapi karena dia video, karena free teaching, jadi mentalnya yang menggigil. Gitu kan? Mental menggigil. Ya, tapi mudah-mudahan yang pertama sudah dilewati, insya Allah untuk berikutnya Bapak Ibu mungkin akan menjalani lewat PPL. Mungkin PPL akan daring Bapak Ibu, tapi nggak tahu juga ya gimana sistemnya. Silakan Pak Nadi dan Budian menambahkan. Pak Nadi yang sudah kayaknya lepas. Budian? Ya sebenarnya memang sama Bu ini ya. Pengalaman saya waktu kuliah BK itu kalau BK itu kan harus banyak ngomong ya. Nah, waktu itu saya memang di SMA kita kebiasaan tidak diajarkan untuk mengeluarkan pendapat. Dari SD sampai SMA kita tidak biasa. Nah, pada saat kuliah kita harus banyak diskusi. Nah, kemudian karena saya tidak berani, tidak biasa, saya mencoba waktu itu mata kuliah dengan Pak Mujiran, komunikasi antar pribadi. Nah, itulah mata kuliah pertama yang saya mencoba untuk berbicara. Bayangkan untuk mengangkat tangan saja saya udah menggigit-gigit karena nggak biasa. Nah, kemudian saya merasa pada saat berbicara pertama kali itu saya bingung, apa sih yang saya omongkan tadi gitu. Saya sendiri aja nggak jelas apalagi teman-teman gitu. Kan setelah itu saya sudah mulai berani. Nah, ternyata memang mengasihkan kalau berbicara gitu. Jadi biasa, Bukit. Kalau kita lihat kan sebenarnya Bapak Ibu yang tampil ini cuma tidak pembiasaan aja karena memang mungkin dinilai bahasa yang digunakan ya seperti kata Bu Ai tadi masih terbawa-bawa bahasa Minangnya. Nggak ada dong. Jadi memang itunya kata Pak Yusman. Ya itunya kata Pak Yusman. Jadi memang harus banyak berlatih, banyak berkomunikasi dengan orang-orang luar yang memang bahasanya memang asli bahasa Indonesia gitu. Tidak masalah, di awal memang akan terjadi kekurangan-kekurangan, tapi yang jelas semakin banyak berinteraksi, kita akan semakin paham, semakin terbiasa. Mungkin itu Bu Indah, terima kasih. Ya, terima kasih ya Budian. Jadi memang silakan Bapak Ibu tulis juga kekurangan-kekurangan seperti format tadi, kekurangan dari kegiatan simulasi yang model per-teaching. Ya, pengalaman pertama di depan kamera karena tidak langsung berinteraksi dengan anak, belum lagi kesiapan masalah jaringan suara yang membuat kegiatan menjadi terganggu, belum lagi waktu yang sedikit ya, yang tidak seperti biasanya kita tampil waktu mengajar atau tanda petik memberikan layanan di kelas daring ya, di kegiatan tatap muka seperti biasa. Oke, tapi secara keseluruhan dalam hal penampilan Bapak Ibu tidak ada yang mengecewakan. Memang bagus-bagus semua. Karena memang seperti kata Budian sama Pak Nadi, Terima kasih Bu. Sebenarnya ya, karena Bapak Ibu kan sudah menjadi guru-guru yang hebat. Karena tidak mungkin Bapak Ibu berada di sekolah Bapak Ibu sekarang terpilih juga mengikuti PPG kalau tidak menjadi orang-orang yang pilihan. Oke. Lanjut yang kelima ya. Kelebihan Ya. atau kekuatan dari review. Baru lebih didetailkan, saya rasa itu tadi ya yang Bu Maria itu mendetilkan tadi pengalamannya merubah apa tadi kata kerja. Kan itu kata Bu Maria pertama tadi ya, hot dari lot menjadi hot gitu ya. Nah, sekarang diminta kelebihan atau kekuatan dari pelaksanaan
yang 5 ini perangkat ya. Ya, perangkat apa saja kelebihan kekuatan dari review perangkat pembelajaran. Nah, tentu apa poin-poin kuncinya. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang akan mencoba? Ya, Bu Yulia, silakan. Pakai tangan dulu juga. Iya, ragu-ragu. Kalau Ibu menurut yang poin yang kelima ini kelebihan atau kekuatan itu lebih kepada apanya dulu Ibu? Kepada suasana kita ketika bertatap muka melewati daring ini gitu. Walaupun tuntutan yang kita lakukan itu banyak di LMS, yang paling didapatkan kekuatannya itu adalah penguatan dari ibu dosen dan ibu bapak pamong gitu. Walaupun kami sering ngenyeleh atau bercanda atau bagaimana, tapi di saat kita serius itu, maka hal-hal yang itu tuh yang mudah masuk ke kepala tadi, Bu. Itu yang menjadi kita tetap semangat, walaupun sempat kondisi drop, termasuk udah mulai drop dari video pembelajaran itu, Bu. Tapi dengan adanya suasana yang hangat, yang ceria yang seperti ini, kekeluargaan yang ini menjadikan satu tujuan supaya kita semua itu tuh lulus dalam kegiatan ini gitu, Bu. Apalagi kan dari awal itu kita juga udah dikasih bahan materi ajar mengenai perangkat pembelajaran ini gitu, Bu. Yang paling diutamakan dalam segala sesuatu, baik itu kegiatan kita sehari-hari di rumah ataupun di sekolah, apalagi kegiatan yang kuliah online ini adalah kehangatan tadi, Bu. Suasana yang terjadi ini gitu. Itu yang menjadi kekuatan dalam kegiatan ini, Bu. Iya. Terima kasih untuk Ibu dan untuk Ibu Pak Pamong. Suasana yang membangun untuk kita semua ya, Masya Allah. Membangun itu akhirnya yang dari sudah mulai mau yang kentur, apalagi yang sudah mulai mundur, kaki melangkah satu, aduh rasanya nggak sanggup, akhirnya tidak kembali bertahan dan melangkah sedikit demi sedikit. Ya, apalagi Pak Rudi yang sudah berjuang dengan embernya, tapi tetap pasang, Bu. Apa terjadi pancinya? Lah kehilangan baskom orang semua, Bu. Dia baskom ya, baskom. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang lain, silakan. Selain itu apa? Saya Maria, Bu. Buatkan Bu Maria. Bu Maria, silakan Bu Maria. Selain dari yang saya tambahkan yang tadi, Bu, ada kelebihan dalam kekuatan dari revisi perangkat pembelajaran saya ini, yaitu dalam menganalisis satu perangkat pembelajaran terutama need assessment. Itu yang dapat kekuatan yang saya terima, kelebihannya. Kemudian yang kedua yang saya peroleh dari review perangkat pembelajaran ini, ketika dalam menyusun evaluasi pembelajaran dan LKPD. Ditambah lagi yang saya dapatkan itu bahan ajar. Selama ini saya bahan ajar yang ada itu hanya yang di Demodo saja. Kemudian copy paste saja ada pernah tidak di ATM. Itu selama ini, Bu. Selama ini itu saja tambahan dari saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Maria. Nah, kata Maria Teguh super sekali ya. Selanjutnya Rizky, Bu. Saya harus mungkin kan. Bu Salma, Bu Rizky atau Pak Rizky atau Bu Pip? Bu Pip udah tadi sama Bu Salma lah ya. Pak Rizky sudah tanda, ada saya tanda juga ini yang sudah 3 kali, 2 kali. Oke, Bu Salma, silakan Bu Salma. Ya, kalau menurut saya, Bu, masalah kekuatan dari review perangkat pembelajaran ini, awalnya saya yang begitu pengetahuannya yang masih bayang-bayang, sekarang sudah bisa melakukan ke tahap yang lebih mantap. Dan untuk melaksanakan pelayanan ini, saya udah mengetahui apa yang harus saya perbaiki dan bagaimana cara pelaksanaannya ke depan. Itu insya Allah bisa dilakukan. Contoh kayak RPL kemarin, saya seperti teman-teman yang lainnya juga ATM, Bu. Kemarin untuk untuk komprehensif ini sempat beli kasetnya, Bu. Jadi saya pelajari baru 1 tahun kemarin. Nah, saya sering nanya-nanya sama yang bikin, kan ada kontaknya, kalau ada kendala tolong ditelepon. Dari situ saya belajar, Bu. Awalnya saya tidak tahu sama sekali. Jadi saya sekarang mulai dari need assessment ya, bagaimana mengolahnya, bagaimana nanti mengevaluasi butir-butir dari angket itu, insya Allah saya sudah bisa memahami setelah mengikuti PPG ini. Jadi langkah-langkah dari dari need assessment sampai dengan pembuatan program RPL dengan pelaksanaannya,
itu sangat terarah sekali dari pelaksanaan PPG ini. Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik nantinya Ibu dengan melakukan berbagai evaluasi. Namun yang menjadi kendala sampai sekarang Bu, karena apa ya? Karena belum pernah membuat P. Kemarin sebelum PPG saya sempat mikir, pas di program kan ada PTBK itu Bu, untuk keprofesionalan ini gimana ya, gimana saya dapat bertanya ya, sempat itu yang saya pikirkan, ternyata pas mengikuti PPG, oh gini ya caranya, cuma belum maksimal, makanya tadi saya pengen nanya ke Ibu langkah-langkahnya itu. Iya, karena itu, belum Bu. dicoba Bu, nanti Selama kalau ini sudah dengan dicoba Bu Salma tahu nanti sama Bapak Ibu yang lain. Insya Allah Oke. Bu, itu Terima kasih ya, kekuatannya terima kasih, Bu itulah Salma. Bu. Ya, oke. Cuman Bu Salma nanti pas di kolom jangan PPG-nya yang ditulis, harus perangkat. Takutnya nanti tidak sinkron dari yang ditanyakan tentang perangkat. Kalau PPG-nya kan curhat kita bersama lah, oke. Tapi khusus perangkat Bu Salma fokuskannya Bu, nanti di tulisannya. Oke. Silakan Bu Asnawati, nah spesial tadi sudah pakai kacamata, tadi dia belum pakai kacamata, berarti sudah siap untuk melaporkan. Silakan Bu Asnawati. Saya mendengar gerak-gerik Bapak Ibu ini. Insya Allah nggak salah saya nih. Silakan Bu Asnawati. Tadi saya sudah baca Bu. Ya, yang kelima. Tadi Bu Asnawati baru yang pertama baru meresponnya. Nggak apa-apa lah 2, 3. Yang kelima ini sekarang. Gimana untuk perangkat? Bentar ya Bu, saya baca lagi nggak nampak saya. Yang kelima. Belum dibuat Bu. Pakai kacamata dulu. Udah. Yang cantik ini tuh. Kacamata baru. Kelebihan dari perangkat pembelajaran bagi saya yaitu banyaknya, bentar ya Bu, saya copotin, saya nggak percaya diri. Ada cek lain nih, pakai lo. Jadi kelebihan dari perangkat ini, saya menyadari banyaknya saya mendapatkan penguatan di saat saya sudah, padahal udah jadi mental, rasanya udah buat ini salah, buat ini lagi juga salah, terus sementara waktu dibatasi, jadi saya tetap dapat motivasi dari dosen sama teman-teman dalam grup juga bilang, ya Ibu bisa kok Bu, coba aja lah. Jadi kata-kata seperti itu saya luar biasa pengusahannya, walaupun sampai tengah malam harus mencoba, tapi saya itu bagi saya pemerannya itu ya pokoknya tidak berhenti, tidak stagnan, untuk mencoba membuat poin juga dapat dari teman-teman, coba aja Bu, tambahin aja gambar, itu mudah Bu, kata seperti itu luar biasa penguatannya. Jadi walaupun saya dari jauh terasa sangat dekat, saya juga cerita pengen masuk katanya ke Sumbar, dekat-dekat sama mereka, terasa sangat dekat. Oke. Makasih Bu Hasnawati. Baik Bapak Ibu, sudah untuk yang 5 dulu ya. Bapak Ibu Pamong, ada tambahan? Sudah Bu. Pas Bu Indah. Pas. Yang ke-6 Oke. lagi. Ya, yang ke-6. Wah, ini kayaknya mau buru-buru nih, yang ke-6 lagi. Ya, target kita jam 11 selesai ya. Hujan. Iya. Kalau kegiatan new model peer teaching lagi, apa kekuatannya? Tadi kelemahan, Bu Pit sudah cerita juga kelemahan dari Pak Rizky-nya. Sekarang kekuatannya lagi dengan mencoba peer teaching ya new model ini, apa yang Bapak dapatkan? Silakan Bapak Ibu. Yang peer teachingnya. Saya Bu. Ya, silakan. Video kemarin ya Bu. Yang peer teaching Pak ya. Yang ngajar ya, video tampil ya. Silakan Bu Salma. Kalau saya kekuatannya dari peer teaching itu Bu, meskipun merasakan ketakutan yang luar biasa, mesti harus bisa, itu aja Bu. Oh gitu. Optimisnya ya. Oke, Bu Salma. Berikutnya Bapak Ibu. Arya Bu. Silakan Pak Rudi. Pak Rudi duluan ngacung tangan Pit, setelah itu Bu Pit ya. Oke. Terima kasih Bu. Teman-teman semuanya, kekuatan di dalam peer teaching ini adalah yang pertama, ini adalah kesempatan untuk melatih kita berkomunikasi via online
secara daring ini sangat menantang sekali. Dan kita harus mempersiapkan perangkat dengan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah media pembelajarannya. Media itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penampilan teman kemarin yang sangat luar biasa, beragam media yang ditampilkan itu sangat memicu, bahkan memacu kita untuk lebih baik dibanding teman-teman yang sudah tampil dengan maksimal. Ini adalah merupakan kesempatan untuk kita melakukan hal yang terbaik. Salah satunya adalah melatih diri berkomunikasi via online dan juga bagaimana kita memanfaatkan fasilitas media mutakhir yang bisa diberikan ketika berinteraksi dengan siswa. Oke, terima kasih Pak Rudi. Silakan Bu Pit. Tadi sudah menunjuk tangan juga. Silakan Bu Pit. Ya Ibu, terima kasih. Dari pembelajaran yang paling menarik Bu, dari kemarin itu, yang pertama sekali adalah halo. Ya, halo. Dengar. Kok suara Bu Pit jelas. Ini secara pribadi ini Bu, yang berdampak sekali itu adalah mencoba untuk pengujian mental Ibu. Ya, mental pertama sekali yang harus uji nyali ya Bu Pit ya. Ya Bu, mental. Ini Sampaikan karena ini seperti ini adalah tahap untuk bisa mengikuti ujian konkret. Ini dapatnya dari kelompok Bu, karena besok sudah dikirim ini ujian konkretnya. Jadi untuk pembelajaran presisi ini adalah untuk mengingatkan kita untuk bisa lagi ujian konkretnya besok aman. Memang punya sudah dipelajari dan mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Pit. Cobalah kita minta Ibu Hilfa nih, dari tadi belum juga saya merindukan suara Bu Hilfa. Merindukan suara Bu Hilfa. Coba bayangkan Bu Hilfa, sekarang Bu Hilfa. Alisha Andrina. Rudi, tolong Bu Hilfa. Tolong kecilkan Marudin. Tunggu. Saya kalau ngomong ini agak susah Bu. Tidak apa-apa. Coba semuanya memulai ngomong itu untuk pertama. Semangat Bu Hilfa. Silakan Bu Hilfa, semangat. Kemudian tadi kan gitu juga ya. Silakan Bu Hilfa. Kekuatan Bu. Kekuatan. Ya. Yang peer teaching, yang gimana apa Ibu? Setelah Nomor 6 Bu. Mungkin bagi saya menantang untuk membiasakan diri saya ngomong di depan orang yang Jadi sebelum ini Bu Hilfa nggak masuk kelas? Beda Bu, masuk kelas dari ini. Oh, beda. Masuk kelas kayaknya gitu. Kondisinya beda. Oh, kondisinya beda. Tapi kalau masuk kelas bukan Bu Hilfa yang ini berarti? Saya saya aja gitu. Kalau ini kok beda. Iya. Karena dengan siswa gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Jadi yang akan Ibu tulis di nanti di refleksinya udah terbayang Bu? Belum ada saya tulis. Ya nanti kan siang ini Ibu menuliskan refleksinya. Jadi tentu Bapak Ibu dengan mendengar respon teman-teman kan dicatat ini Ibu semua sama Bapak semua mana yang perlu ditambahkan gitu ya. Sudah semuanya yang dicatat, tapi mana yang perlu ditambahkan silakan Bapak Ibu tambahkan dengan versi bahasa Bapak Ibu sendiri ya. Nah, jadi Bu Hilfa nanti direkam aja semua dari Bu Hilfa, halo, dengar Bu? Ya Bu. Ada terdengar kan Bu? Ada Bu. Ya oke. Jadi terima kasih Bu Hilfa. Walaupun Bu Hilfa teman-teman yang malas untuk ngomong, saya akan memaksa Bu Hilfa terus untuk ngomong sampai besok. Luar biasa. Kasih tantangan. Bu. Iya, kasih tantangan terus. Oke, silakan Pak Ivi. Ya, terima kasih Bu. Mungkin untuk yang nomor 6 kelebihan kekuatan kalau menurut saya pribadi Bu. Mental tadi Bu. Yang pertama kita kemarin tampilnya di ujung-ujung sudah
tontonkan Bapak Ibu yang ahli di bidang masing-masing, sudah mantap semua penampilannya, dan kita merasa kekurangan itu Bu. Apalagi saya juga jujur Bu ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa mungkin memantapkan materinya, memantapkan RPL-nya di lewat MIBK-nya di daerah masing-masing. Kalau di kami, Dharma saya jujur Bu, itu jarang nggak ada Bu, ataupun ada 4 atau 5 orang yang hadir. Bagaimana untuk diskusi? Jadi memang untuk kelengkapan pembelajaran bahan belajar kami sangat kurang Bu. Nah, jadi kalau dilihat, ditengok kemarin Bapak Ibu guru yang tampil sebelum saya, mindernya sangat. Nah, dan mungkin kelebihan kekuatan yang saya miliki di sini, alhamdulillah saya ditempatkan di kelompok B, dosen yang semangat. Mungkin guru pandai yang terus dengan teman-teman yang mengingin rupo banyak jagoan kota kalau alhamdulillah itulah yang memberi semangat motivasi untuk saya pribadi yang mungkin di daerah itu. Apalagi kalau untuk kami yang di daerah ini untuk kelengkapan sarana prasarana jauh berkurang dari teman-teman yang berada di pesisir ataupun di Padang. Mungkin hanya itu dulu Bu, kami akan coba belajar. Ya Bu. Revi di mana? Dharma Seraya, perbatasan Jambi, Bu. Oh, Dharma Seraya. Oke. Ujung Sumbar. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Evi. Ya, itu juga menjadi kekuatan lagi bagi Bapak Ibu semua, dukungan bersama, support bersama. Oke, Bu Dian dan Pak Nadi ada tambahan? Dikit mungkin ya Bu ya, tambahannya mungkin yang menjadi kelebihan dari kegiatan peer teaching ini, kalau dibawakan kepada diri saya pribadi adalah menjadi tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri yang memang benar-benar kekuatan kalau waktu itu pernah saya mengikuti kegiatan tatap muka dulu, ada peer teaching dulu atau PPG dulu, itu menjadi the power of kepepet bagi diri saya untuk memaksimalkan segala apa yang ada gitu ya. Artinya memang jadi tantangan dan memacu mental, sehingga langsung efeknya beda daripada kita hanya sekedar mungkin melakukan pembelajaran biasa, tapi dengan itu langsung membawa aware kepada diri kita untuk bisa lebih baik. Itu aja mungkin. Iya. Oke, terima kasih Pak. Bu Dian, ada Bu Dian? Oke, nggak ada. Bu Dian mungkin ada kegiatan. Baik Bapak Ibu, sudah selesai yang nomor 5 ya. Jadi kekuatan dari pelaksanaan new model teaching ya bisa membantu juga Bapak Ibu menjadi pengalaman pertama, untuk pengalaman berikutnya menjadi lebih mudah lagi hendaknya. Yang 7, apakah review perangkat pembelajaran membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan yang pembelajaran tersebut? Jawabannya Bapak Ibu, apakah? Ya. Ada tidak Pak Yusman? Ada atau tidak Pak? Ya atau tidak Pak? Mang Yusman ke belakang nih. Oh iya, kalau baru balik Pak. Bu. Gimana Pak jawabannya Pak? Pak Evi udah ngomong tadi. Pak Yusman udah? Gimana Pak? Nomor 7 Pak, nomor 7. Iya, nomor 7 itu. Iya. Ya apa Pak? Iya, sambil ngetik baru nyambung. Alah tagang laptop Bang. Oh, keyboard. Masuk angin keyboardnya. Apa review dari kelemahan perangkat. Review ini kalau bagi saya tentunya pasti untuk memperbaiki perangkat yang telah dibuat oleh masing-masing kita. Tentu. Pak, pertanyaannya apakah perangkat pembelajaran membuat Bapak menyadari kekuatannya? Apa jawabannya Pak? Ketahuan Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak Pak? Iya. Oke. Iya kan Pak? Betul Bu. Iya. Udah ya Pak. Iya. Ada Pak.
Dan di galaan aja Bu Ai, bagalaan juga Pak Yusman. Saya bentuknya. Iya Bu. Bu Ai itu suka Ya, usil, ya Bu. Pak ya, ada ya Pak. Iya dapat Bu. Ada. Itu aja Pak. Ibu, Pak. Iya. Oke. Ada yang tidak Bapak Ibu? Pas Bu, Pas ya, ada ya, semuanya ada mudah-mudahan lah. semuanya ada. Ya. Yang ketujuh, apakah review perangkat yang dilakukan menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi Bu. Sangat. Ya, soalnya kita tentu sesuai pertanyaan ya Pak Ibu ya. Kalau ditanya Alasan mau jawabannya, Bu. jawabannya tertutup itu ya sangat. Kompak saya jawab kita sangat. Nah sudah Bu, Kalau sudah tuh berarti. nah sudah saya cek tugas. Lah, saya cek tugas tuh apa kapan yang Pak Ibu lah itu. Alhamdulillah. Jadi silakan Bapak Ibu nanti siang hari diangsur, diketik, isi, dikirim. Dan masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu yang memasukkan tugas-tugas sebelumnya. Masih Bu. Nah, ya. Kalau masih dicek kembali, diperbaiki kembali, mana tahu ada yang masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu memperbaiki, tentu sebaiknya diperbaiki sebelum dinilai. Jadi kalau sudah Siap, Bu. hari Siap, besok siap, ya, siap. besok baru dinilai. Jadi kami ya Pamong dan Bu dosen tentu menjalankan tugas juga pada hari jadwal di sini pada hari ke-8. Ya, hasil rencana mengisi hasil revisi mengisi hasil revisi rencana tindak lanjut. Berarti nanti sore Bapak Ibu sesi 2 ya. Ya, sesi 2 nanti mengisi refleksi, mengirim produk. Unggah produk peserta refleksi. Berarti hasil refleksinya yang diunggah berarti ya Bapak Ibu. Sedikit lagi agak 1 menit 2 menit.